warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya, Mimin Radiah dari SMP 1 Atap Negeri Talun bersama rekan saya, Dina Fitria, SMA Negeri 1 Beber, dan Dewi Santi dari SMP Islamia Weru. selamat menyaksikan. Halo Bu Dina, apa kabar? halo Bu Mimin, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Dina sendiri gimana Baik, kabarnya? alhamdulillah. Oke Bu Dina, kan rencananya kita akan melakukan observasi nih. Kita kan akan melakukan praktek coachingnya. Iya betul. Nah, di sini saya nantinya akan menjadi supervisor atau observer dari kegiatan coachingnya Bu Dina. Nah di sini sebelum kita mulai percakapan coaching, ada beberapa hal nih yang perlu saya sampaikan. Karena posisi kan saya sebagai supervisor atau observer ya Bu Iya ya. betul. Nah dalam kegiatan coaching ini perlu adanya prinsip-prinsip dari seorang coach yang mungkin Bu Dina sudah tahu ya apa Iya, saja. betul. Ini ada 3 prinsipnya, ada pembinaan, ada proses kreatif, dan juga pemaksimalkan potensi. Jadi nanti diharapkan ketika Bu Dina melakukan proses coaching itu ada nilai-nilai tadi, ada prinsip-prinsip tadi yang nantinya akan saya masukkan ke buku penilaian. Iya betul. Nah, selain prinsip tadi, juga Bu Dina harus memperhatikan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Nah, apa aja itu? Ada yang pertama ada presence atau kehadiran penuh. Nanti dari situ saya menilai bagaimana sih kehadiran penuh Bu Dina dalam melakukan praktek coaching ini. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Nanti di situ Bu Dina akan saya observer juga terkait bagaimana sih Bu Dina bisa mendengarkan aktif si coach dalam menyampaikan sesuatunya. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang penting. Nah, 3 kompetensi itu yang harus dimiliki oleh coach ya. Nah, dari 3 kompetensi ini mana nih yang kira-kira Bu Dina ingin kembangkan pada praktek coaching kali ini? Pada praktek coaching kali ini saya akan sebenarnya ingin tiga-tiganya dikembangkan ya, tapi saya akan mencoba berfokus pada 2 kompetensi dulu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi kalau mendengarkan aktif berarti saya kan tahu persis permasalahan coach saya gimana, lalu pertanyaan berbobotnya saya sampaikan agar alur berpikir coachingnya tersebut bisa sampai ke solusi yang diharapkan. Jadi ada 2 ya. Iya, berarti ada 2. Nah, ini fokusnya ke mendengar aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Iya betul. Nanti bisa menggali ya potensi coach itu sendiri ya Bu Dina ya. Oke, berarti nanti jangan lupa Bu Dina ketika coaching harus memperhatikan alur kegiatannya juga ya Bu Dina. Iya, Ada nanti Bu Dina harus menyampaikan tujuan dari coaching itu apa, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coach sampai ke nanti ke tanggung jawab dari coach untuk melaksanakan rencana aksi. Nah dari percakapan kita tadi nih Bu Dina, kira-kira apa sih yang Bu Dina inginkan dari observasi kali ini? Dari coaching kali ini yang saya harapkan itu saya bisa menuntun ya, atau bisa bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan yang dibawa oleh coaching. Jadi supaya runut gitu ya, si coaching tersebut akhirnya menemukan solusi sesuai dengan jawaban-jawaban untuk kegelisahannya tersebut. Itu saja sih sebenarnya. Ya baik Bu Dina, nanti kita sampai ketemu lagi besok ya, kita ya akan melakukan coaching sama rekan Bu Dina ya. Iya, Ya, nanti setelah coaching kita akan kembali di pasca observasinya ya Bu Dina ya. Baik. Jadi kita akan kembali. Iya, siap. Semoga nanti bisa lancar acara coaching. Ya, amin. Terima kasih Bu Ya, Mimin. sama-sama Bu Dina. Terima kasih juga Mbak. Assalamualaikum Mbak Dewi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dina. Kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah. Lagi santai ini. Iya, lagi santai. Alhamdulillah. Pas berarti ya. Kita coachingnya. Boleh. Ya 15 menit lah paling cepat amat. Kira-kira nih ada yang mau disampaikan sama Mbak Dewi untuk coaching kali ini? Kebetulan banget nih Bu Dina ngajak saya coaching. Ada sesuatu yang bikin saya selama ini merasa gelisah gitu. Saya tuh masih ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Pas dong ya timingnya kita ketemu sekarang. Ada apa kira-kira yang mau disampaikan sama Mbak Dewi untuk coaching kali ini?
begini Bu Dia, saya pernah menghadapi permasalahan di kelas, khususnya di kelas 7B. Kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia, ada salah satu anak di kelas saya ini, dia minat belajarnya sangat kurang, lagi dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, anak itu kelihatan acuh tak acuh ketika pembelajaran saya. Itu juga menunjukkan saya selama ini gimana ya caranya gitu, dan untuk menghadapi anak tersebut. Jadi berarti untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan masalah anak siswa tadi ya, siswa Mbak Dewi tadi ya, motivasinya kurang di kelas dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, dalam 15 menit ke depan berarti kita udah jelas ya akan membicarakan tentang permasalahan ini. Kira-kira ada target nggak obrolan kita nanti sampai di akhirnya Mbak Dewi itu pengen apa? Pengen menemukan apa gitu dari permasalahan ini? Dari permasalahan saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik. Kurangnya motivasi anak dalam itu pembelajaran, apalagi minat belajar ya, tentu ya. Berarti kan Mbak Dewi menginginkan supaya anak tersebut nanti jadinya termotivasi ya dengan langkah-langkah yang nanti mungkin akan ditemukan oleh Mbak Dewi ke depannya. Nah, dari permasalahan yang tadi Mbak Dewi sampaikan kepada saya, harapan Mbak Dewi sendiri seperti apa terhadap anak tersebut? Saya berharap anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia sama seperti anak-anak yang lain ya, khususnya di kelas 7B. Jadi bisa ikut kompetisi. Jadi anak tersebut cuma satu orang anak itu saja di kelas Ibu Dewi yang menurut Bu Dewi ini kurang motivasinya gitu. Iya, betul sekali. Di kelas 7B kebetulan ada 3 siswa dan salah satunya saya jadi harapan Bu Dewi mah anak itu termotivasi kembali ya. Kemudian nih Bu Dewi, anak yang tadi itu Ibu Dewi kan menyimpulkan bahwa anak tersebut motivasinya kurang dalam pelajaran Bu Dewi. Nah, Bu Dewi sendiri bisa menyimpulkan hal tersebut melihat dari sisi apanya gitu? Apakah dalam pembelajarannya, melihat perilakunya atau antusiasmenya seperti apa, itu sehingga Bu Dewi menyimpulkan anak tersebut motivasinya kurang. Dilihat dari anak tersebut ketika pembelajaran bahasa Indonesia, anak tersebut lebih ini ya Bu Dewi, jadi nggak fokus ke pembelajaran, lebih menyibukkan diri. Contohnya dia lebih suka keluar masuk kelas dengan alasan ke toilet, ketika di dalam kelas mengganggu pembelajaran siswa lain itu Bu Dewi. Jadi selama ini saya tuh berusaha untuk memperhatikan dengan guru-guru lain pun sama memperhatikan anak tersebut. Jadi menyibukkan dirinya itu bukan menyibukkan diri dengan tugas dan pelajaran Bu Dewi itu sendiri. Oh iya, betul ya. Jadi ini merupakan PR berat ya buat Bu Dewi ya. Mungkin setiap masuk ke kelas itu melihat anak tersebut, ini gimana ya supaya motivasinya meningkat. Nah, sejauh ini karena harapan Bu Dewi itu kan menjadikan anaknya untuk motivasi dengan baik. Kira-kira Bu Dewi sudah mengetahui tidak permasalahan dari anak tersebut sehingga anak tersebut motivasinya kurang nih di pelajaran Bu Dewi gitu? Apa menggalinya atau ngobrol atau apalah dengan anak tersebut, atau mungkin Bu Dewi baru melihat saja? Menurut pengalaman saya dari anak tersebut, saya melakukan tanya langsung kepada anak. Saya bicara langsung, saya panggil anak tersebut, bikin kursusnya, saya tanyakan kenapa tidak enak dengan pelajaran bahasa Indonesia, apakah tidak suka dengan cara penyampaian saya di dalam kelas atau memang tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Dan jawaban anak tersebut, memang anak tersebut tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Katanya pelajaran bahasa Indonesia itu lebih banyak seksi daripada praktek secara langsung, sedangkan pelajaran bahasa Indonesia itu lebih olahraga itu kan anaknya langsung tangan dan melakukan secara langsung, aktivitas secara langsung. Jadi menurut dia itu monoton pelajaran bahasa Indonesia itu, bosan karena terlalu banyak teks. Berarti Bu Dewi sudah memanggil anak tersebut, sudah ngobrol ya, sudah menemukan bahwa ternyata memang anak tersebut tuh tidak antusias di dalam pelajaran Bu Dewi gara-garanya ya itu ya, tidak suka dengan pelajarannya karena terlalu banyak teks mungkin ya. Sebenarnya yang anak itu sendiri inginkan itu pembelajaran bahasa Indonesia itu seperti apa kalau dari penggalian Mbak Dewi itu sendiri?
Kalau dilihat dari yang saya dapatkan dari anak tersebut, nanti anak tersebut lebih menginginkan proses pembelajaran bahasa Indonesia itu di maksudnya di sini saya berusaha untuk menerapkan proses pembelajaran, bukan hal yang monoton, bukan hal yang membosankan pada diri saya. Berarti udah menemukan ya, berarti Bu Dewi sudah ngobrol dengan anaknya dan itu tahu permasalahannya. Lalu harapan anak tersebut ternyata ingin belajar dalam bentuk. Kira-kira Bu Dewi sendiri apakah sudah mempersiapkan nih, saya udah punya solusi ini nih, karena saya udah nemu nih permasalahan yang dipunya oleh si anak tersebut. Kira-kira apa saja ya hal-hal yang sudah ada di benak Bu Dewi, saya mau melakukan ini nih buat menyelesaikan permasalahan ini. Dari kasus anak tersebut kebetulan sebelumnya pernah ya Bu, kita sebagai guru itu pasti menghadapi beberapa ya hampir sama karakternya, sifat betul cara motivasi belajar Seharian kita di kelas ya, seperti itu. Nah dari hal tersebut saya berusaha menerapkan pembelajaran yang kreatif sesuai pembelajaran bahasa Indonesia dan menyelipkan SDG pembelajaran yang aktif ya khususnya. Jadi anak itu tidak merasa bahwa bahasa Indonesia itu monoton, bahasa Indonesia itu menjenuhkan dengan adanya teks dan sebagainya. Dan kebetulan di pelajaran bahasa Indonesia kali ini tuh cerita fantasi, jadi anak-anak lebih fokusnya membaca, ya, cerita dan sebagainya. Jadi berarti sudah ada beberapa upaya ya yang sudah Bu Dewi lakukan, diantaranya melakukan perubahan metode pembelajaran di kelas, dan mengadakan ice breaking dan lain-lain. Dan Ibu udah melihat perubahan dari anak tersebut, bagaimana antusiasmenya? Setelah saya menerapkan pembelajaran yang kreatif tadi, saya melihat anak tersebut sudah mulai berubah ya, sudah mulai ada antusias kembali. Karena saya berusaha untuk melakukan pembelajaran kreatif dengan cara eksekusi secara berantai. Nah di sini berantainya secara berkelompok. Jadi anak-anak tersebut secara tidak langsung setiap anak wajib membaca teks cerita fantasi seperti Legenda, Danau Toba ataupun Sang Kuryang dan sebagainya. Ya, Semua anak berperan. berarti dilibatkan semuanya termasuk dia gitu ya. Dan kebetulan saya konfirmasi kembali kepada anaknya dan jawabannya itu ternyata seru ya belajar bahasa Indonesia itu. Saya kira tuh menjenuhkan dan sebagainya dengan hal tersebut membuat saya alhamdulillah ada perubahan ini gitu. Jadi perubahan yang Bu Dewi rasakan mungkin dari awalnya ya, dari skala anak ini, skalanya mungkin dinilai sama Bu Dewi kira-kira berapa, misalkan kira-kira awalnya itu 3 lah nilai motivasi dia gitu ya. Setelah Bu Dewi melakukan pembelajaran yang tadi, inovasi tersebut, kira-kira anak tersebut sudah ada di skala berapa menurut Bu Dewi? Lalu harapan Bu Dewi yang sebenarnya ingin sampai mencapai skala berapa itu motivasi anak tersebut? Kalau dilihat dari skalanya, saya menilai antara 8 sampai 9 ya budinya. Karena kepencapaian pembelajaran yang tadinya anak itu memandang bahwa pembelajaran bahasa itu menjenuhkan, kemudian dengan adanya hal-hal yang menarik, jadi termotivasi kembali. Jadi 8 sama 9 itu sekarang sudah terlihat atau harapan Ibu? Sekarang sudah mulai terlihat Sudah dan mulai harapan terlihat. saya berikutnya akan jauh lebih baik. Bagus ya Bu ya. Nah, untuk kedepannya apakah Bu Dewi sudah puas dengan apa yang sudah dilakukan sekarang, atau Bu Dewi masih memikirkan hal-hal lain, dari pengalaman-pengalaman ke belakang mungkin ya, yang lalu-lalu pernah menerapkan ini, mungkin ada hal-hal langkah-langkah lain yang Ibu pikir ingin dilakukan lagi selain yang sudah Ibu lakukan, itu kira-kira apa? Langkah-langkah berikutnya yang akan saya perankan pasti pembelajaran bahasa Indonesia itu bukan maksudnya tuh tidak harus di dalam kelas saja, biar anak Ya betul, termotivasi kembali, biar nggak bosan ya. nggak bosan. Saya berusaha mengajak anak untuk masuk ke perpustakaan, kemudian mereka diberikan fasilitas seperti teks bacaan serta fantasi yang sudah disediakan di perpustakaan. Kebetulan perpustakaannya baru ya, jadi masih banyak sekali, Masih menarik sekali ya, hal yang baru. Ya, jadi hal-hal yang baru mereka dapatkan. Kemudian setiap anak itu memilih bebas apa yang mereka sukai, seperti cerita-cerita yang sudah disediakan, Legenda dan Toba, Mas, Sang Kuryang dan sebagainya. Jadi hal tersebut akan mengeksplor ya kemampuan. Menarik sekali itu. Nah, berarti Bu Dewi itu sudah punya tadi udah ada hal yang sudah dilakukan, nah ada ice breaking dan lain-lain.
Lalu ternyata Bu Dewi sudah menemukan ada hal-hal atau langkah-langkah lain yang rencananya akan dilaksanakan. Salah satunya mengajak anak keluar dari zona amannya di kelas ya, akan dibawa ke perpustakaan, dan saya yakin mungkin anak-anak akan lebih tertarik ya. Bukan hanya anak tersebut yang tadi bermasalah, sepertinya yang lain juga akan lebih tertarik ya. Nah, kira-kira Bu Dewi akan melaksanakan hal tersebut nih, mau ngajak anak-anak keluarnya dalam waktu dekat ini atau kapan gitu ya kira-kiranya. Terus kira-kira Bu Dewi mau melakukan pembelajaran yang ini interaktif banget loh, bagus sekali ya. Apakah mau dilaksanakan sendiri atau Bu Dewi mau mengajak siapa gitu atau berkolaborasi dengan siapa rencananya? Dalam pelaksanaannya yang pasti akan secepatnya Ibu Dina, apalagi ini proses pembelajaran bahasa Indonesia itu dalam 1 minggu 6 JP gitu. Jadi dalam 1 minggu itu bertemu dengan saya itu 3 hari gitu. Kadang selang-seling, kadang harus jadwalnya beruntutan itu yang berdiri. Jadi gimana pun ada saya melakukan pembelajaran itu ya secepatnya sesuai dengan jadwal pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian tadi yang Ibu Dina tanyakan apa saja Siap, akan berkolaborasi dengan siapa? siapa saja. Pasti saya akan berkolaborasi dengan Pak Dewa, khususnya guru bahasa Indonesia. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian termasuk dengan guru yang lain. Dan khususnya di sini saya berusaha juga untuk mengambil orang tua yang memang anaknya notabene bermasalah ketika pembelajaran, agar termotivasi kembali dan anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu sudah lengkap sekali saya dengar ya Bu Dewi. Jadi pembicaraan kita yang singkat ini benar-benar saya sendiri, aduh Bu Dewi udah lancar sekali, sebenarnya udah punya langkah-langkah ya, udah tidak perlu ragu-ragu lagi untuk dieksekusi berarti ya. Kalau boleh saya rangkum nih ya coaching kita kali ini karena waktunya udah habis ya Bu ya. Nih untuk menyenangkan sekali obrolan hari ini. Dan Bu Dewi sudah menyampaikan bahwa di awal ada permasalahan motivasi salah satu anak atau murid Bu Dewi di kelas yang terlihat ternyata tidak menyukai bahasa Indonesia. Tapi Bu Dewi sudah melakukan sebuah langkah di mana udah ngobrol dengan anak tersebut, kemudian menemukan titik permasalahannya di sini. Lalu Bu Dewi setelah menemukan titik permasalahannya kan langsung melakukan sebuah perubahan di kelas. Dan Bu Dewi sudah melihat nih skala perubahannya. Berarti anak tersebut sudah mengarah ke perubahan yang lebih baik. Dan 3 langkah selanjutnya mungkin yang menjadi PR Bu Dewi itu mempertahankan skala itu ya. Syukur-syukur bertahan, syukur-syukur naik, ya paling tidak bertahan gitu ya Bu Dewi. Nanti berarti dengan langkah-langkah yang akan mengajak murid-murid yang lainnya juga termasuk untuk KBM atau pembelajaran di luar kelas ya. Dimana nanti Bu Dewi berarti akan melibatkan banyak pihak yang yaitu saya setuju sekali sih ya, karena ini adalah pembelajaran interaktif ya, bagus sekali untuk bisa sharing dengan yang lain. Terima kasih sekali ini atas waktunya ya Ibu ya. Hari ini saya senang sekali bertemu dengan Ibu. Semoga nanti akan segera ketemu lagi. Saya ingin tahu nih hasil dari eksekusinya seperti apa. Nanti cerita-cerita kepada saya. Ya, selamat siang. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih, tadi habis melakukan proses coaching ya dengan Mbak Dewi ya? Iya, betul. Bagaimana nih perasaannya nih setelah melakukan coaching? Ya, semangat ya Bu Mimin ya, karena selain saya mendengarkan permasalahan Bu Dewi, sebenarnya saya menemukan hal-hal baru itu. Jadi sebenarnya apa yang kita bicarakan itu adalah permasalahan yang di kelas ya Bu Mimin. Tapi akhirnya kalau dari perspektif Bu Dewi penyelesaiannya seperti ini. Mungkin awalnya saya punya perspektif sendiri penyelesaian seperti apa. Nah, saya menemukan hal-hal baru sih dari perspektif ini. Dan saya rasa Bu Dewi juga pasti seperti itu. Nah kan kemarin tuh Budi tuh pengen mengembangkan 2 kompetensi ya, mendengar aktif dan juga membuat pertanyaan berbobot. Iya Nah betul. dari tadi proses coaching itu Ibu sudah menilai belum? Kira-kira kompetensi yang 2 itu sudah termaksimalkan belum oleh Budi? Ya kalau mencari titik maksimal tuh sepertinya belum ya Bu Mimin, karena kan pertama kita coaching dalam waktu yang singkat ya, hanya 15 menit, tapi saya sudah mengoptimalkan apa yang saya bisa ya dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya Bu Dewi itu bisa mengalir gitu ya, solusi-solusinya bisa keluar gitu dengan pertanyaan pemantik yang saya berikan. Tapi kedua-duanya sih saya pikir udah cukup ya Bu Mimin ya. Tapi mungkin ada hal yang ingin saya tingkatkan, yaitu
kehadiran penuhnya. Karena kan kemarin saya fokus di dua itu ya, nah, ternyata karena kita coachingnya juga kan bukan di tempat khusus ya, jadi kehadiran penuh itu PR juga buat saya. Kadang-kadang kan ada suara-suara orang lain gitu kan, ada tiba-tiba terdistrak oleh konsentrasi lain. Nah itu mungkin seperti itu perlu latihan lagi. Jadi ada tambahan ya kompetensi yang Betul. terus dikembangkan. Iya betul. Nah kemarin juga saya udah ngamati nih selama proses coachingnya Bu Dina dan Bu Dewi itu, Bu Dina sudah memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dewi sehingga Bu Dewi itu mengeluarkan banyak ide-ide baru terkait permasalahan yang Dewi. Jadi selama proses coaching tersebut saya sudah melihat Bu Dina itu sudah menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Dewi. Kemudian dari tadi ya prinsip-prinsipnya juga sudah ada kemitraan, karena kan kita juga santai ya, saling menyapa satu sama lain, menanyakan kabar, itu juga sudah mencakup ya penilaian yang sudah bagus, sudah maksimal. Nah kemudian Bu Dina juga kan tadi memancing dari yang solusi yang sudah disampaikan Bu Dewi. Bu Dewi memancing ada lagi nggak solusinya? Jadi memancing Bu Dewi untuk bisa menemukan ide baru yang lebih dan variatif untuk mengembangkan permasalahan yang disampaikan oleh Bu Dewi. Nah dari diskusi kita ini apa sih yang terbayang yang Bu Dina akan lakukan untuk meningkatkan kembali area yang sebelumnya sudah Bu Dina pengen, dan tadi kan ditambah ya dengan area satu lagi, apa yang kira-kira Bu Dina akan lakukan? Ya kalau saya sih menambah jam terbang ya. Jadi saya harus sering melakukan coaching berarti. Karena kalau saya merefleksikan apa dari yang sudah dilakukan itu, nanti di situ saya akan melihat kekurangan saya di sini. Saya kelebihannya di sini, atau ini di sini udah cukup. Tapi kadang-kadang pada saat saya melakukan coaching kembali, nanti saya akan menemukan lagi tuh, ternyata di sini yang tadinya udah bagus, mungkin nanti ada penurunan gitu. Jadi saya pikir coaching itu merupakan sebuah kegiatan yang wajib dilakukan secara reguler gitu. Jadi harapan saya ke depannya sih saya bisa melakukan coaching lebih profesional gitu, dengan cara ya sering melakukan coaching. Bagus ya Bu Dina ya, luar biasa. Berarti pengen meningkatkan jam terbang ya Bu Dina, Betul, agar lebih profesional lagi Iya, ke depannya. Nah nanti hasil pengamatan yang tadi saya lakukan itu akan dimasukkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu Dina. Iya. Tapi kan tadi sudah bagus, jadi hasil coaching tadi sudah luar biasa Bu Dina ini. Terima kasih. Oke, sebagai penutup nih Bu Dina, apa yang Ibu dapatkan nih dari proses ini, dari mulai pra, coaching sampai ke pasca? Dari yang saya dapatkan ya, ternyata proses coaching itu tidak sesederhana saya membaca teorinya ya. Di awal alhamdulillahnya ada supervisor ya yang mengingatkan saya bahwa alurnya seperti ini, prinsipnya seperti ini, dan itu menjadi pegangan saya kan. Pada saat saya melakukan coaching itu saya nggak melebar kemana-mana karena sebelumnya sudah ada praobservasi. Nah sehingga pas saya melakukan coaching, saya melakukannya sudah benar-benar arahnya, saya udah konsentrasi nih mengikuti ini rubriknya akan seperti ini. Dan setelah melakukan coaching, ada lagi obrolan seperti ini benar-benar bermanfaat sekali Bu Mimin. Jadi saya bisa merefleksikan diri dari hasil coaching yang sudah saya lakukan. Saya Bu Dina, mari kita berprogres bersama ya Bu Dina. Iya, siap. Kita ketemu lagi di proses supervisi berikutnya. Selamat menjalankan tugas-tugas yang lain Bu Dina. Terima Sampai kasih. jumpa lagi ya Bu Dina ya. Siap.